Nama Chairul Ridewolf memang menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air akhir-akhir ini. Hal ini terjadi setelah akun Instagram @pemainketurunan.id mengunggah sebuah tangkapan layar yang berisi obrolan mereka dengan Chairul Ridewolf di DM Instagram. Dalam unggahan tersebut, Chairul Ridewolf mengatakan ada kemungkinan dipanggil PSSI dan juga menjalani proses naturalisasi membela timnas Indonesia. Itu selalu mungkin. Waktu yang akan menjawabnya, tulis Chairul Ridewolf dalam pesan yang diunggah akun Instagram @pemainketurunan.id. Melansir laman Transfermarkt Kamis 1 Februari 2024, Chairul Ridewolf merupakan seorang gelandang bertahan kelahiran Haarlem, Belanda pada tanggal 9 September 1996. Mengawali karirnya di Akademi Sepak Bola di Haarlem, Belanda sebelum akhirnya bergabung ke Akademi Ajax Amsterdam. Chairul Ridewolf direkrut oleh tim Liga Inggris Crystal Palace dan bertahan hingga sekarang. Musim ini, pemain dengan postur 182 cm itu telah bermain dalam 7 laga, di mana 4 diantaranya adalah pertandingan Premier League, 2 pertandingan Carabao Cup dan juga 1 pertandingan FA Cup. Sementara itu di level internasional, Chairul Ridewolf juga pernah bermain untuk timnas Belanda di berbagai kelompok umur, termasuk di timnas senior De Oranje. Di level senior, ia baru mencatatkan 3 caps, yang mana ini merupakan batas maksimal untuk seorang pemain bisa pindah federasi. Chairul Ridewolf dikabarkan tertarik perkuat timnas Indonesia. Hal itu artinya Chairul Ridewolf masih bisa dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka Chairul Ridewolf akan menjadi pemain termahal kedua di skuad timnas Indonesia dengan nilai pasar senilai 34,76 miliar rupiah. Ia hanya akan kalah dari Tom Haye yang memiliki nilai pasar paling besar, yakni senilai 52,14 miliar rupiah. Ya, perpaduan antara Chairul Ridewolf dan juga Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Pemain Crystal Palace Chairul Ridewolf disebut sudah melakukan komunikasi dengan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat yang biasa membahas pemain keturunan dengan akun Instagram @ikiawan7. Dapat info @jridewolf lagi ada komunikasi dengan PSSI. Sumber cerita @football.indonesia katanya gitu. Tadi sempat WA Pak Arya, katanya semuanya sedang dipantau. Tulis akun @ikiawan7. Apakah ada orang PSSI yang mengontrak Anda? Tanya akun @football.indonesia kepada Chairul Ridewolf. Secara singkat, pesepak bola 27 tahun tersebut itu menjawab, iya. Sebelumnya, Chairul Ridewolf juga sempat saling mengirim pesan dengan akun Instagram @pemainketurunan.id. Selalu mungkin, waktu yang akan bicara. Tulis Chairul Ridewolf di akun Instagramnya @jridewolf dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram @pemainketurunan.id. Jika berhasil mendapatkan Chairul Ridewolf, pelatih timnas Indonesia Sintayong praktis kegirangan. Sebab pemain yang satu ini dapat bermain di banyak posisi, yakni fullback kiri, back tengah dan juga gelandang bertahan. Musim ini bersama Crystal Palace, Chairul Ridewolf sudah 4 kali tampil di Liga Inggris 2023-2024. Dan jika dihitung sejak gabung Crystal Palace pada tahun 2017, Chairul Ridewolf sudah 91 kali tampil dengan koleksi 3 gol. Chairul Ridewolf sebelumnya sudah 3 kali membela timnas Belanda senior. Namun berhubung 3 laga itu bukan ajang kategori A seperti Piala Dunia atau Piala Eropa, Chairul Ridewolf masih bisa berpindah kewarganegaraan di tim nasional. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap agar kompetisi sepak bola di Indonesia bisa segera diperbaiki. Mendengar curhatan Sintayong perihal kualitas kompetisi harus diperbaiki mengundang komentar, yakni dari Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Kepada awak media, Amali mengakui bahwa apa yang dikatakan Sintayong itu benar. PSSI bertekad untuk memperbaiki kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia. Kami sadar itu dan harus ada pembenahan yang dilakukan, kata Amali. Kemudian lanjut Amali, perlahan-lahan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia akan diperbaiki. Terdekat ini adalah pemasangan VAR di Liga 1 2023-2024. VAR rencananya akan sudah dipakai di Liga 1 2023-2024 pada akhir Februari 2024. Dan selain VAR, PSSI juga mau memperbaiki kinerja wasit. Amali mengakui bahwa wasit-wasit di Indonesia masih harus diberikan pelajaran berharga sehingga dapat mampu memimpin pertandingan dengan baik. PSSI mengejar waktu agar proses naturalisasi 4 pemain keturunan Indonesia bisa cepat selesai pada Maret 2024.
Pasalnya, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni melawan Vietnam sebanyak 2 kali. Timnas Indonesia harus bisa meraih 2 kemenangan di pertandingan tersebut. Nah, sampai saat ini masih ada 4 pemain keturunan yang belum resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Keempat itu adalah Nathan Chueon, Martin Paes hingga Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Sebenarnya, Timnas Indonesia sudah punya Cis, pemain keturunan yang sah jadi warga negara Indonesia. Kami usahakan prosesnya agar keempat pemain keturunan lainnya bisa cepat bermain membela Timnas Indonesia saat melawan Vietnam, kata Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong masih memiliki satu pekerjaan berat usai Piala Asia 2023, dan pekerjaan yang dimaksud adalah menyelesaikan masalah ketajaman di lini depan. Tercatat, Timnas Indonesia tidak membukukan 1 gol pun dari lini depan sepanjang turnamen. Sementara itu, Sintayong hanya menurunkan 2 penyerang sepanjang turnamen. Kedua pemain tersebut adalah Rafael Strijk dan juga Hoki Carraica. Dan Sintayong sendiri masih ada 2 agenda terdekat hingga Juni 2024. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI meminta agar masalah tersebut bisa dituntaskan secepatnya oleh Sintayong. Apalagi pelatih asal Korea Selatan tersebut juga dibebani target untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter, ujar Erick Thohir. Lihat bagaimana Australia kemarin, jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas Sintayong untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, tutup Erick Thohir. Striker Timnas Irak Ali Al-Hamadi adalah pemain rekrutan baru klub kasta kedua Liga Inggris Ipswich Town, di mana klub tersebut tempat bernaung bek Timnas Indonesia Elkan Bagot. Bergabung dengan Ipswich Town, pemain 21 tahun tersebut menantikan untuk melihat wajah-wajah familiar. Ada 3 pemain yang familiar disebutkan oleh Ali Al-Hamadi, yakni Sam Morsi, Leif Davis, dan juga Elkan Bagot. Dan terkait Elkan Bagot, Ali Al-Hamadi mengaku bertemu saat duel Irak versus Timnas Indonesia. Dan tentunya saya telah bermain melawan Elkan Bagot beberapa kali untuk tim nasional. Jadi kami bertemu beberapa kali di hotel selama jeda internasional terakhir dan melakukan beberapa percakapan, kata Ali Al-Hamadi dilansir dari AIDT. Akan menyenangkan melihat beberapa wajah yang familiar saat saya masuk. Selalu menyenangkan bisa mengenal beberapa orang saat Anda pindah ke klub, ujarnya. Sintayong dapat mengamankan bom bertajam dan juga gelandang berkelas dunia. Mengingat PSSI intens melakukan pemantauan kepada pemain-pemain keturunan yang berkualitas yang berkarir di luar negeri. Ramai dibahas di media sosial bahwa gelandang Crystal Palace yakni Jairo Riedewald mengutarakan keinginannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut gelandang 27 tahun tersebut, kemungkinan untuk membela skuad Garuda selalu terbuka. Jairo Riedewald dapat membentuk trio mematikan di lini tengah bersama Ivar Jenner dan juga Tom Haye. Lalu bagaimana untuk lini depan? Ya, lini yang satu ini menjadi sorotan karena menjadi titik lemah Timnas Indonesia. Namun siang ini akun Football.Indonesia memberikan secercah harapan. Ada 1 penyerang yang memiliki darah Indonesia yang mungkin saja dapat dinaturalisasi. Dan penyerang yang dimaksud adalah juru kedor FC Utrecht Oleh Roumanie. Ya, Oleh Roumanie sejak musim panas 2023 gabung FC Utrecht. Dari 12 pertandingan ia mengemas 1 gol. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Eredivisie, Oleh Roumanie lebih gila lagi. Dari 33 pertandingan ia mengemas 11 gol. Karena itu, netizen di media sosial langsung ramai-ramai menandai akun Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan besar harapannya, kedua pemain ini bisa didekati oleh PSSI untuk melakoni proses naturalisasi. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.